Baiklah, pergi. Huan Tianxiong segera berkata. Kemudian, ketiga pria itu menaiki pesawat ruang angkasa, dan Huan Tianxiong mengemudikan pesawat ruang angkasa. Ye Chen membuka labu dan melepaskan roh abadi untuk mengemudikan pesawat ruang angkasa. Huan Tianyu duduk di ruang angkasa untuk mentransfer kekuatan untuk memulihkan diri. Pesawat ruang angkasa memasuki aliran ruang angkasa yang bergejolak. Setelah berguncang hebat, pesawat itu perlahan-lahan menjadi stabil. Dengan pengalaman pertama, Ye Chen dan Huan Tiandong terampil dalam mengoperasikannya. Pesawat ruang angkasa berlayar di sepanjang garis lurus. Setelah sekitar 1 jam, pesawat ruang angkasa itu keluar dari lembah yang bergejolak. Huan Tianyu melihat segala sesuatu di luar lembah yang bergejolak yang sudah dikenalnya, dan merasakan rasa bertahan hidup. Dia berkata sambil tersenyum, setelah memasuki lembah yang bergejolak, saya tidak berpikir saya masih bisa keluar hidup-hidup. Mungkin saya adalah orang pertama yang keluar hidup-hidup. Kemudian, Huan Tianxiong menyimpan pesawat ruang angkasa, dan mereka bertiga langsung pergi ke kota terdekat dengan lembah yang bergejolak. Setelah memasuki kota, mereka bertiga memasuki restoran terbesar di kota, meminta sekotak minuman, dan mulai mabuk. Setengah bulan kemudian, berita bahwa Huan Tianxiong membawa Huan Tianyu kembali ke Caihua Xianzong tersebar di Caihua Xianzong. Semua orang terkejut. Bukankah Huan Tianyu jatuh ke lembah yang bergejolak dan meninggal? Bagaimana Anda bisa kembali hidup-hidup? Apakah kubah Huan Tian ini benar-benar? Apakah Huan Tianyu telah ditemukan kembali? Bagaimana ini dilakukan? Kehidupan Huan Tianyu benar-benar besar. Dia telah berada di lembah yang bergejolak selama beberapa bulan dan masih hidup. Banyak murid membicarakannya. Beberapa bahkan berpikir, apakah Luan Liugu benar-benar seburuk rumor itu? Kalau tidak, bagaimana saudara-saudara Huan bisa bolak-balik dengan mudah? Berita tentang kembalinya Huan Tianyu sampai ke telinga Jun Lotian. Wajah Jun Lotian jelek. Dia bersembunyi di 69 puncaknya dan tidak berani muncul. Dia takut Huan Tianyu akan datang kepadanya untuk mencari masalah. Namun, setelah Huan Tianyu kembali, sebulan berlalu, dan semuanya damai. Saudara-saudara Huan selalu tenang, dan tidak ada yang bermasalah. Ye Chen juga kembali normal selama periode ini. Dia kembali ke Gua Xianquan setiap hari untuk berlatih. Sekarang dia langsung pergi ke 10 gua teratas, yang pada dasarnya hanya 2 atau 3 orang. Selain itu, semua orang tahu bahwa Ye Chen sekarang sangat dekat dengan saudara-saudara Huan, dan hubungan mereka luar biasa. Tidak ada yang berani mencari masalah Ye Chen. Itu 3 bulan dalam sekejap. Dalam 3 bulan, Ye Chen telah menstabilkan kekuatannya di puncak lantai ke-9 Tianxian, dan hanya 1 langkah lagi untuk menerobos alam abadi. Namun, langkah ini tampaknya hanya 1 langkah, atau bahkan setengah langkah, tetapi juga sangat sulit bagi Ye Chen untuk menyeberang. Ye Chen tidak terburu-buru, karena cepat atau lambat dia akan melangkah ke alam keabadian, maka dia akan berlatih perlahan-lahan. Akan selalu ada saat ketika segalanya akan terjadi. Sekarang tinggal hampir 8 tahun lagi sebelum konferensi Kunlun, yang merupakan waktu yang cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Pada hari ini, Ye Chen bangun pagi seperti biasa untuk berlatih di Gua Xianquan, dan kembali ke kediamannya ketika gua ditutup. Namun, dalam perjalanan kembali, Ye Chen bertemu dengan Qin Wuyang, yang tampaknya telah menunggunya di sini. Kakak seperguruan Qin. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Qin Wuyang berkata sambil tersenyum, "Adik Ye, apakah kamu bebas hari ini? Aku akan mentraktirmu minum." Ye Chen tertegun sejenak. Bagaimana Qin Wuyang tiba-tiba berpikir untuk mengundangnya minum? Kakak seperguruan Qin, apakah ini acara yang membahagiakan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Wuyang berkata sambil tersenyum, "Terakhir kali, berkat adik seperguruan Ye, dia mendapatkan Hao Yundan. Dia berhasil menembus lantai 9 keabadian setelah beberapa bulan mengasingkan diri. Itu semua karena kontribusi Ye. Jadi saya ingin mengundang adik seperguruan Ye untuk minum anggur hari ini. Saya tidak tahu apakah dia senggang." Ye Chen jelas merasa bahwa sikap Qin Wuyang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia merasa tersanjung dengan kesopanan seorang murid inti 10 besar. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Karena ini adalah traktiran kakak seperguruan Qin, tidak ada alasan bagimu untuk tidak pergi." "Bagus, ceria, aku suka orang yang ceria." Qin Wuyang tertawa. Qin Wuyang membawa Ye Chen ke puncak ke-10-nya. Di hutan bambu ungu di puncak ke-10, Qin Wuyang telah menyiapkan anggur dan sayuran di paviliun hutan bambu ungu. Setelah keduanya duduk, Qin Wuyang menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu segelas anggur lagi untuk Ye Chen. Setelah meletakkan teko anggur, dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Saudara Ye, mari kita minum dulu untukmu, dan terima kasih." Qin Wuyang mengangkat lehernya dan meminum anggur di gelasnya. Ye Chen juga meminum anggur itu dan berkata sambil tersenyum, "Saudara seperguruan Qin, keramah tamahan hari ini bukan hanya untuk berterima kasih kepada adikku." Ye Chen juga tidak bertele-tele. Setelah menyesap anggur, dia mulai langsung ke pokok bahasan. Melihat Ye Chen melihat pikirannya, Qin Wuyang berkata sambil tersenyum, "Saudara seperguruan Ye cerdas. Kali ini aku benar-benar memiliki sesuatu yang lain untuk dimintai bantuannya." Ye Chen menduga bahwa hal-hal yang dapat diminta bantuan Qin Wuyang kepadanya tidaklah sesederhana itu.
Itu adalah hal-hal yang dapat dia lakukan tetapi Qin Wuyang tidak dapat melakukannya. Kakak senior Qin, jika kamu bisa, kamu akan melakukan yang terbaik. Kata Ye Chen. Qin Wuyang berkata, kakak senior Ye sangat mengenal Aula Danyang. Terakhir kali Hao Yun dan diberikan kepadanya dengan sia-sia. Aku punya permintaan yang tidak berperasaan untukmu. Aku harap kamu tidak akan menolaknya. Ye Chen mendengar ini, mengerti seorang jenderal, masalah ini pasti terkait dengan Aula Danyang. Aku tidak begitu mengenal Aula Danyang seperti yang dipikirkan kakak senior Qin, dan kita telah membayar kembali semua hubungan manusia yang seharusnya dibayar kembali di Aula Danyang. Jadi, kita tidak saling berhutang. Kata Ye Chen. Dia juga ingin memberitahu Qin Wuyang bahwa aku tidak punya muka untuk pergi ke Aula Danyang untuk mendapatkan beberapa pil. Mendengar ini, Qin Wuyang dapat memahami maksud Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, aku tahu ini agak sulit bagi orang-orang, tetapi aku berharap kakak senior Ye dapat membantuku dengan ini. Ye Chen berkata, apa yang kakak senior Qin ingin aku lakukan? Qin Wuyang ragu sejenak dan berkata, saya ingin memberikan si King Pil dan Yang Song. 2 bulan lagi dia akan berulang tahun, jadi saya ingin memberikannya sebagai hadiah. Ye Chen mendengar bahwa ada hal seperti itu, jadi dia berani mencintai Qin Wuyang ini kepada si King. Si King adalah tokoh ketujuh dalam murid inti, dan juga salah satu dari sedikit murid perempuan. Tuan Ye, jika ini dilakukan, saya akan berutang budi besar kepada Anda, dan saya akan membayarnya kembali. Qin Wuyang menatap Ye Chen Dao dengan mata penuh harap. Ye Chen melihat permintaan Qin Wuyang. Setelah ragu sejenak, dia tetap setuju. Saya bisa mendapatkan pil ini, tetapi saya tidak dapat menjamin kualitasnya. Pil ini sangat bagus. Kakak seperguruan Qin, pil apa yang ingin Anda berikan kepada kakak seperguruan Si? Ye Chen bertanya. Qin Wuyang berkata, semua wanita menyukai kecantikan, maka berikan si King Yan Yudan, biarkan dia awet muda. Ye Chen terhuyung dan berkata, aku bilang kakak seperguruan Qin, kamu kirim Yan Yudan. Ini bukan berarti kakak seperguruan Si terlihat tua. Bagaimana dia bisa bahagia? Wanita adalah yang paling sensitif, terutama untuk penampilan, yang sangat sensitif. Qin Wuyang tertegun sejenak dan berkata, aku tidak memikirkan ini. Apa yang harus aku berikan padamu? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, kamu harus pergi dan menanyakan tentang latihan kakak seperguruan Si baru-baru ini. Jika kamu dapat mengirim sesuatu yang sangat membantunya pada saat kritis, aku pikir kakak seperguruan Si akan sangat senang. Setelah mendengar ini, Qin Wuyang bertepuk tangan dan memuji, sepertinya adik seperguruan Ye adalah ahli dalam bidang ini. Aku mengerti, ayo, minum dan minum. Setelah itu, Qin Wuyang mulai meminta nasihat Ye Chen tentang cara menyenangkan gadis-gadis dan membuat mereka bahagia. Ye Chen mengatakan banyak teori, yang sangat meyakinkan dan membuat Qin Wuyang menganggukkan kepalanya. Singkat kata, seorang wanita terbiasa dibelai. Jika kau memperlakukannya dengan baik, dia tahu bahwa dia tidak akan menolakmu. Ye Chen menyimpulkan. Qin Wuyang mengacungkan jempolnya dan berkata, adik seperguruan Ye benar. Setelah minum anggur, Ye Chen meninggalkan puncak ke-10. Qin Wuyang juga pergi mengerjakan urusannya sendiri dan bertanya tentang si King. Setelah 3 hari, Qin Wuyang datang ke kediaman Ye Chen dan menemui Ye Chen. Dengan gembira, dia berkata, aku mendengarnya. Si King sekarang tampaknya telah menemui hambatan. Dia telah mandek untuk waktu yang lama di hari-hari awal lantai ke-9 keabadian, dan tidak dapat membuat kemajuan apapun. Setelah mendengar ini, Ye Chen sedikit mengangguk dan berkata, aku tahu. Qin Wuyang menepuk bahu Ye Chen dan berkata, adik seperguruan Ye, selanjutnya, aku akan bergantung padamu. Kebahagiaan dan hidupku akan datang darimu. Ye Chen tersenyum pahit, tetapi juga mengangguk. 2 hari kemudian, Ye Chen meninggalkan Zhao Hua Xianzong dan pergi ke Aula Danyang. Sekitar 20 hari kemudian, Ye Chen tiba di kota Baidi dan memasuki kota Baidi. Ye Chen teringat dengan kejadian saat ia dibunuh di kota Baidi dan Yaoling. Ia tidak dapat menahan senyum getir. Minggir, minggir. Pada saat ini, terdengar keributan di jalan, dan sebuah kereta kuda melaju kencang di sepanjang jalan. Ye Chen menepi, kereta kuda itu berpacu melewatinya, di belakangnya beberapa orang yang lewat terus-menerus memarahi. Ye Chen tidak terlalu memperhatikan kereta kuda yang lewat. Beberapa orang yang sok penting dan mendominasi suka menyerobot jalan-jalan kota, dan mereka tidak menghargai kehidupan orang lain. Ye Chen berjalan menuju Aula Danyang. Ketika ia sampai di Aula Danyang, ia melihat kereta kuda melaju di jalan di gerbang Aula Danyang. Namun, ia tetap tidak peduli. Datang ke Aula Danyang adalah hal yang biasa. Ye Chen pergi ke gerbang Aula Danyang. Penjaga di gerbang Aula Danyang bukan yang sebelumnya, tampaknya sudah diganti. Setelah kuil Danyang, tampaknya tidak ada seorang pun yang mengenal aula tersebut. Ye Chen merasa bingung. Ia melihat ke pintu masuk lantai 2. Penjaga pintu masuk telah berubah. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata, ini belum genap setahun. Bagaimana mungkin orang-orang telah berubah? Apa yang terjadi di Aula Danyang? Dengan ragu, Ye Chen mendatangi seorang wanita yang bertanggung jawab atas area pengobatan ajaib dan bertanya, permisi, apakah Gelao ada di sana? Mendengar kata Gelao, sedikit keterkejutan melintas di matanya,
tetapi ia segera menjadi tenang dan berkata kepada Ye Chen, apakah kamu ada hubungannya dengan Gelao? Ye Chen sudah melihat mata wanita itu yang berkedip tadi, dan hatinya menjadi kacau sesaat. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Orang-orang di aula dan yang telah berubah, yang jelas bukan perubahan yang tidak disengaja. Kalau tidak, ketika dia bertanya pada Gelao, akan ada pandangan seperti itu di mata wanita itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, masalah ini hanya bisa dikatakan setelah melihat Gelao. Aku tidak tahu apakah Gelao ada di aula dan yang sekarang. Wanita itu menatap Ye Chen dan berkata, aku akan membawamu untuk melihat Gelao. Ye Chen Lian buru-buru berkata, jangan repot-repot. Kamu bisa memberitahuku di mana Gelao berada. Aku akan pergi sendiri. Gelao ada di lantai 7. Kamu tidak bisa naik ke sana. Jalan wanita itu. Ye Chen berkata, baiklah, kamu sibuk. Permisi. Ye Chen berkata, pergi. Wanita itu melihat ke belakang Ye Chen, terdiam beberapa saat, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Ye Chen melihat ke pintu masuk lantai 2. Dia ragu-ragu di pintu masuk dan ragu-ragu apakah akan naik atau tidak. Akhirnya, demi keselamatan, Ye Chen tidak berniat untuk naik dan langsung berjalan keluar dari aula Danyang. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi di istana Danyang. Ye Chen berjalan di jalan, dia memiliki semacam intuisi, sesuatu telah terjadi di aula Danyang. Di halaman belakang aula Danyang, wanita yang baru saja berbicara dengan Ye Chen berdiri dengan hormat di halaman belakang. Di depannya ada seorang pria bertopeng. Pria itu berkata dengan suara rendah, apakah kamu yakin mencari Gelao? Tentu, dia mengatakannya beberapa kali. Jalan wanita itu. Pria bertopeng itu berkata, apalagi yang dia katakan. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tampak sangat waspada. Aku bilang aku akan membawanya ke Gelao. Dia juga menolak dan pergi. Pria bertopeng itu bersenandung, seperti apa dia? Kamu bisa menggambar penampilannya untukku, dan kemudian memberitahu orang lain di aula bahwa jika dia kembali ke aula Danyang, dia akan ditangkap. Ya, wanita itu langsung mengangguk dan meninggalkan halaman belakang. Setelah wanita itu pergi, seorang wanita keluar dari sebuah ruangan di halaman belakang. Wanita itu baru berusia 20 tahun, cantik rupawan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Tidak mengherankan jika seseorang datang menemui Tuan Ge. Bagaimanapun, aula Danyang dulu dikelola oleh Tuan Ge. Sekarang sudah berubah menjadi Anda. Semua orang telah berubah, dan itu tidak lama lagi. Mungkin sebagian orang tidak tahu. Wanita itu keluar dan berkata, pria bertopeng itu berkata, Anda tidak tahu bagaimana saya mendapatkan aula Danyang ini. Ge tua dan Guo tua tidak akan menyerah dengan mudah, jadi saya harus waspada terhadapnya. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka menolak untuk menyerah? Ini adalah keputusan Zhongmen. Apa yang bisa mereka ubah? Pada akhirnya, mereka hanya 2 ekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga. Wanita itu bersenandung. Meskipun pria bertopeng itu tidak dapat melihat ekspresinya, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam dan berkata, maksudmu aku juga seekor anjing. Wanita itu tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah sebelumnya. Dia bahkan berkata, bukan itu maksudku. Marga klan adalah tabib. Hanya keluarga tabib yang menjadi pemimpin klan, dan yang lainnya tidak. Suara pria bertopeng itu rendah dan serak, lalu dia menjadi dingin lagi dan berkata, tapi cepat atau lambat, klan itu akan berganti nama. Wanita itu tertegun sejenak, lalu menggema, itu tidak bisa dihindari. Setelah beberapa saat, seseorang mengirim potret kepada pria bertopeng itu, yang di atasnya dilukis gambar Ye Chen. Setelah melihat gambar Ye Chen, mata pria bertopeng itu membeku, lalu amarahnya meledak. Merasakan amarah pria itu, wanita itu melihat potret itu dan bertanya, ada apa? Itu dia, pria bertopeng itu hampir mengeluarkan kata-kata ini dari giginya. Siapa dia? Tanya wanita itu penasaran. Pria yang membuatku memakai topeng adalah orang yang membuatku terlihat seperti sekarang. Itu semua berkat dia. Pria bertopeng itu menggeram marah. Wanita itu terkejut, menatap potret itu lama sekali tanpa berbicara. Pria bertopeng itu, dengan perasaan membunuh, berkata dengan suara rendah, kirim seseorang untuk mencariku segera. Bahkan jika kau mencari di seluruh kota Baidi, kau akan menemukannya dan membawanya kepadaku. Ya, pria itu segera pergi. Tidak ada tempat untuk mencari. Aku harus datang ke sini tanpa usaha apapun. Akhirnya aku menemukanmu. Pria bertopeng itu menggertakkan giginya dan berkata, kali ini, aku ingin kau merasakan rasa sakit yang kuderita di awal. Aku ingin kau membayarnya 1000 kali lipat. Saat ini, Ye Chen tinggal di sebuah penginapan di kota Baidi. Dia tidak tahu bahwa orang-orang bertopeng sedang mencarinya di seluruh kota. Dia berpikir tentang bagaimana cara mengetahui situasi aula Danyang. Bagaimanapun, dia merasa tidak bisa memasuki aula Danyang lagi. Kalau tidak, akan ada bahaya. Apakah kau melihat orang ini? Tidak. Dan kau? Di jalan, Balai Danyang mengirimkan sejumlah besar orang dan kuda, mulai mencari di setiap jalan di kota Baidi, menangkap pertanyaan pejalan kaki satu persatu. Saat ini, gerbang kota Baidi telah diblokir, dan semua orang diizinkan masuk dan tidak boleh keluar. Ini tiba-tiba membuat orang panik,
inilah yang memprovokasi Balai Danyang untuk membuat gerakan besar seperti itu. Siapapun yang melihat orang ini atau memberikan informasi dapat diberi hadiah oleh Balai Danyang. Di jalan, beberapa orang berteriak dan yang lainnya memegang potret Ye Chen. Sekarang gerbang kota telah diblokir, mereka tidak takut Ye Chen akan lari begitu mendengar suara itu. Di kota Baidi, ada banyak penjaga istana Danyang yang kuat di sekitarnya. Selama Ye Chen berani muncul, dia pasti akan bergandengan tangan untuk menangkap Ye Chen. Ketika Ye Chen mendengar berita di luar, dia membuka jendela dan melihat keluar. Dia melihat potretnya diambil dan ditanyai. Dia segera menjawab dan segera menutup jendela. Begitu cepat ada pergerakan, Ye Chen ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa istana Danyang begitu ingin menemukannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Lebih baik dia memikirkan cara untuk melarikan diri dari kota Baidi. Sekarang pemilik penginapan ini pasti melihatnya. Jika pemilik toko memberitahu dia, maka orang-orang istana Danyang pasti akan datang kepadanya. Selain itu, Ye Chen telah melihat orang kuat istana Danyang. Begitu ada konflik, orang kuat istana Danyang akan bertarung, tetapi dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Ye Chen memikirkannya sebentar, dan kemudian mendapat ide. Dia segera memisahkan diri dari kamar dan dengan cepat berjalan keluar dari penginapan. Dia di sini. Pada saat ini, seseorang berteriak. Hampir semua orang di sekitar mendengar panggilan itu. Orang-orang di Aula Danyang segera melihat tubuh Ye Chen dan melihat bahwa dia adalah orang yang sama dengan orang di gambar, jadi dia berteriak dan mengejarnya. Ye Chen sibuk di jalan dan melarikan diri, dan orang-orang di Aula Danyang mengejarnya. Jangan lari, kamu tidak bisa lari. Seluruh kota Baidi adalah wilayah Aula Danyang. Sekarang gerbangnya diblokir, kamu tidak bisa keluar dari kota jika kamu mau. Ayo kita bawa saja. Orang-orang yang mengejarnya selalu berteriak. Ye Chen di mana akan memperhatikan kata-kata ini, tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang-orang di Aula Danyang, dan kemudian tubuh asli dapat menemukan cara untuk melarikan diri darinya. Ye Chen menyamar di penginapan, dan kemudian meninggalkan penginapan. Pada saat ini, orang-orang di Aula Danyang hampir tertarik oleh tubuh itu, dan tidak ada yang peduli dengan tubuh asli. Ketika dia tiba di gerbang kota, dia menemukan bahwa gerbang itu hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar, yang membuat kepalanya tiba-tiba membesar. Apa yang bisa kita lakukan? Baiklah. Tunggu sebentar, jika mereka tidak menangkapku, mereka tidak akan menyerah dan gerbangnya tidak akan terbuka. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian pikirannya bergerak. Dia menghubungi Fan Shen dan memerintahkannya untuk mencari kesempatan untuk ditangkap oleh orang-orang dari Aula Danyang. Setelah mendapatkan instruksi Ye Chen, Fan Shen sengaja menemukan kelemahan untuk membiarkan orang-orang dari Aula Danyang mengejarnya, dan kemudian bertarung hebat. Akhirnya, dia menarik orang kuat dari Aula Danyang, yang mengendalikan Ye Chen. Orang-orang Aula Danyang menangkap Ye Chen, menghela nafas lega, jika tidak, pria bertopeng itu akan menyalahkan, mereka tidak dapat memiliki kehidupan yang baik. Ye Chen diikat oleh orang-orang di Aula Danyang, lalu dia dibawa ke Aula Danyang untuk dikirim ke orang dewasa. Ini adalah orang yang diinginkan orang dewasa di Aula Danyang, kata seorang pengurus. Ye Chen dibawa ke halaman belakang Aula Danyang, tempat yang sangat dikenal Ye Chen, tetapi keadaannya berbeda. Di halaman belakang, pria bertopeng dan wanita itu sedang duduk di bangku batu di halaman belakang. Saat Ye Chen dibawa, mata pria bertopeng itu tertuju kuat pada tubuh Ye Chen. Meskipun Ye Chen tidak dapat melihat wajah asli pria bertopeng itu, kemarahan di matanya jelas terasa. Selain itu, bagaimana mungkin mata yang tersembunyi di balik topeng itu memiliki perasaan yang akrab? Kamu membuatku mudah ditemukan. Pria bertopeng itu berdiri dan berjalan menuju Ye Chen. Ye Chen menatap pria bertopeng itu dan berkata, siapa kamu? Bukankah Tuan Ge yang bertanggung jawab? Bagaimana itu bisa terjadi? Sepertinya kamu kenal dengan Ge Lao. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kamu bisa memberitahuku. Pria bertopeng itu mendengus dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah aku mengenalmu dengan sangat baik? Mengapa aku harus memberitahumu sesuatu? Pria bertopeng itu berkata dengan marah, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Kalau begitu kamu bisa membunuhku. Aku tidak bisa hidup jika aku jatuh ke tanganmu, dan aku bisa merasakan bahwa aku pasti pernah melihatmu sebelumnya. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu menatap Ye Chen dengan tajam dan berkata, tentu saja kami telah melihatnya. Kami tidak hanya melihatnya, tetapi juga menyerahkannya. Ye Chen mengerutkan kening dan menyerahkannya. Pria bertopeng ini adalah pria dari Sekte Danyang. Tampaknya dia tidak pernah bertarung dengan orang-orang dari Sekte Danyang. Ye Chen berpikir, tiba-tiba teringat akan hal-hal di lembah kematian, dia bertemu dengan beberapa orang muda yang kuat di lembah kematian, dan juga bertemu dengan 3 orang muda lainnya. Kedua kelompok orang ini adalah murid-murid Sekte Danyang. Jika Anda ingin mengatakan bahwa yang terakhir telah dikelilingi oleh serigala, apakah mereka masih hidup? Jantung Ye Chen tiba-tiba melonjak, dan dia pikir itu terlalu luar biasa. Bagaimana dia bisa bertahan hidup dikelilingi oleh begitu banyak iblis serigala yang kuat? Siapa kau? Ye Chen menyipitkan mata ke arah pria bertopeng itu.
Pria bertopeng itu mendengus dingin, lalu perlahan-lahan melepaskan topengnya dengan tangannya. Wajahnya penuh bekas cakaran, dan seluruh wajahnya hampir membusuk. Dan di sisi kanan wajahnya ada sepotong daging yang hilang, bisa terlihat jelas tulang putihnya. Meskipun wajah ini sudah menjadi seperti ini, Ye Chen masih bisa samar-samar membedakan penampilan orang ini ketika dia melihat wajah ini. Pria ini persis seperti yang dia temui di lembah kematian, dan kemudian dia akan diberi nama keluarga yang berbeda. Misalnya, dokter terkenal dan dokter dukun tidak bernama tabib, tetapi mereka memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga tabib. Bahkan orang-orang tahu tiandan harus sopan. Ye Chen melihatnya dengan saksama, dan kemudian matanya tertuju pada nama tetua agung Sekte Danyang, yang bernama Gu Taiyan. Dia memiliki seorang putra dan seorang cucu di bawah lututnya, dan cucunya adalah Gu Yang. Status Gu Taiyan di Sekte Danyang dapat dikatakan sangat tinggi. Selain Tao Tiandan, dokter ajaib, dokter dukun, dan beberapa elit dalam alkimia, ini adalah Gu Taiyan. Terlebih lagi, Gu Taiyan bertanggung jawab atas urusan eksternal Sekte Danyang, seperti Aula Danyang. Danyang Song telah mendirikan Aula Danyang di setiap benua. Tanggung jawab umum Aula Danyang ini adalah Gu Taiyan. Ye Chen melihat di sini, bahkan jika dipahami bahwa Gu Taiyan pilih kasih, akan Gelao untuk menggantikannya, dan kemudian cucunya ke istana Danyang kota Kaisar Putih. Namun, Ye Chen juga tidak dapat memahami mengapa Gu Taiyan melakukan ini, dan Gelao melakukan pekerjaan dengan baik di sini. Mengapa dia mengganti Gelao? Apakah ini yang dimaksud Gu Taiyan, atau apakah itu maksud orang lain? Ye Chen menutup buku dan meninggalkan perpustakaan sambil berpikir. Lupakan saja, ini adalah urusan internal Sekte Danyang. Saya pikir terlalu banyak sebagai orang luar. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia merasa ikut campur. Dia tidak tahu mengapa dia begitu peduli karena dia memiliki persahabatan dengan Gelao Guo, atau karena Yao Ling. Dia sendiri tidak begitu jelas, singkatnya, sekarang dia tidak ingin berpikir lebih banyak. Dalam sekejap waktu, setengah tahun telah berlalu. Ye Chen tidak pernah meninggalkan Sekte Abadi. Dia berlatih setiap hari, namun, dia masih berada di puncak lantai 9 Tianxian dan belum bergerak. Huan Tianxiong menatap Ye Chen selama setengah tahun tanpa gerakan apapun, dan merasa cemas untuknya. Dia berkata bahwa dia ingin mendapatkan beberapa pil untuknya. Tetapi Ye Chen menolak. Jika dia ingin menggunakan pil untuk menyetrumnya, dia akan terkejut dan akan menunggu sampai sekarang. Dia hanya akan memiliki banyak waktu sekarang, dan ada banyak waktu. Meningkatkan alam yang besar tidak seperti meningkatkan alam yang kecil. Setiap kali Anda menerobos alam yang besar, Anda harus mempertimbangkan masa depan Anda. Anda tidak dapat menerobos ke negeri dongeng dan tinggal di alam abadi seumur hidup. Itu tidak sepadan. Saya katakan, saudara ketiga, Anda harus menerobos dengan cepat. Selama Anda menerobos alam abadi, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat murid inti, dan kemudian saudara-saudara kita akan dapat berkumpul. Huan Tianxiong berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tunggu beberapa bulan lagi. Anda begitu tenang untuk menunggu beberapa bulan. Huan Tianyu menatap Ye Chen Dao. Nasi harus dimakan satu suap setiap kali. Latihan ini sama. Jika Anda makan dengan cepat, Anda akan membakar mulut Anda. Ye Chen tersenyum acuh tak acuh. Begitu ya, kamu tidak perlu pergi ke Gua Xianquan di gerbang dalam untuk berlatih. Berlatihlah saja di Gua Xianquanku. Gua Xianquanku jauh lebih tebal daripada Gua Xianquan di gerbang dalam, dan tidak ada batasan waktu. Kata Huan Tianyu. Bagus. Ye Chen tidak menunda, setuju untuk turun. Ketiga bersaudara itu minum anggur dan mengobrol satu sama lain. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, mereka saling berpisah. Setelah itu, Ye Chen sering pergi ke Gua Xianquan milik Huan Tianyu untuk berlatih. Dia tinggal di gua itu selama beberapa hari. Setelah sekitar 3 bulan, Ye Chen merasa bahwa dia telah membuat terobosan dan tak terhentikan. Sepertinya sudah waktunya untuk menerobos. Ye Chen duduk di gua mata air abadi dan berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian dia tidak lagi menghentikan pelepasan napas, dan mulai menyerap roh abadi dengan gila-gilaan dan berdampak pada alam abadi. Tubuh Ye Chen melepaskan kekuatan abadi yang kental, membentuk pusaran air, dan kemudian pusaran air itu dengan cepat menyusut ke dalam ladang ramuan Ye Chen, membentuk aliran deras yang tak terhentikan yang menyerbu penghalang ladang ramuan. Pada saat yang sama, ada aliran ki abadi yang tak berujung yang diserap, dan aliran deras ini menyatu bersama dengan dampak penghalang ladang ramuan Ye Chen. Ladang ramuan Ye Chen mengeluarkan suara gemuruh, seperti guntur di langit. Setelah suara gemuruh ini keluar, penghalang ladang ramuan Ye Chen segera menjadi longgar dan memiliki kecenderungan untuk dihancurkan. Setelah 3 kali benturan terus-menerus, penghalang di dantian hancur total, dan ki abadi seperti sungai seperti laut, berguling menjauh. Napas Ye Chen tiba-tiba meningkat, dan Xianli menjadi lebih kuat. Perasaan menerobos alam besar sangat berbeda dari perasaan menerobos level kecil. Tidak ada perbandingan sama sekali. Seluruh tubuh Ye Chen mengalir dengan kekuatan abadi, dan kecemerlangannya bersinar. Momentumnya telah berubah drastis. Ketika semuanya tenang, Ye Chen menarik napas panjang dan merasa sangat nyaman. Perasaan nyaman semacam ini membuatnya sangat nyaman. Kemudian,
Ye Chen keluar dari gua mata air abadi dan datang ke aula Huan Tianyu. Huan Tianyu sedang minum teh dengan santai di halaman belakang kuil. Melihat Ye Chen datang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa napas Ye Chen telah berubah secara signifikan. Terobosan, kata Huan Tianyu sambil tersenyum. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak ada cara untuk menekannya lagi, dan itu akan menerobos. Jika kamu menembus level abadi, akan lebih mudah untuk dipromosikan. Huan Tianyu berkata dengan ringan. Ye Chen duduk dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata, tidak mudah. Semakin tinggi Anda naik, semakin sulit untuk menerobos. Anda membutuhkan lebih banyak sumber daya gas abadi daripada Tianxian. Huan Tianyu juga setuju dan mengangguk. Ambil contoh mereka telah berada di alam abadi selama beberapa tahun. Sekarang kecepatan promosi jelas tidak secepat saat mereka masih abadi. Bukannya mereka tidak cukup bekerja keras, tetapi tidak mudah untuk menerobos. Jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan abadi atau persepsi yang sesuai, tidak mudah untuk menerobos satu level. Singkatnya, Anda telah menembus level keabadian, dan Anda memenuhi syarat untuk memasuki murid inti. Sekarang hanya ada 79 murid inti yang tersisa dari 81 murid inti, dan 2 murid inti telah dipastikan meninggal di luar klan selama lebih dari setengah tahun. Huan Tianyu berkata, secara umum, 81 murid inti sekte akan tetap jenuh. Selain Anda di sekte dalam, Tuo Batianwu telah menerobos ke level abadi setengah tahun yang lalu. Gu Han, Yu Wen Tianfeng, Feng Wuheng, dan Leng Qianhan sudah masuk ke dalam murid inti, jadi kalian berdua seharusnya tidak memiliki 2 lowongan. Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, aku seharusnya menjadi 81 yang terakhir. Huan Tianyu berkata sambil tersenyum, bahkan jika itu yang terbawah, lalu bagaimana? Siapa yang berani menggertakmu dengan kakak laki-laki? Selain itu, dengan kemampuanmu, kamu akan segera dapat menyingkirkan yang terakhir. Hanya masalah waktu sebelum kamu melampaui mereka. Ye Chen terkekeh dan berkata dengan rendah hati, kata-kata kakak laki-laki kedua tidak salah. Dengan kemampuanku, bagaimana aku bisa menjadi yang termuda dalam ribuan tahun? Kamu gemuk dan masih bernapas. Huan Tianxiong memutar matanya. Ye Chen terkekeh. Berita bahwa Ye Chen telah menerobos ke alam abadi telah dipublikasikan oleh Huan Tianxiong. Awalnya, Ye Chen ingin tetap bersikap rendah hati, tetapi Huan Tianxiong tidak berpikir demikian. Yang dia inginkan adalah membiarkan Ye Chen menjadi pusat perhatian. Saudaranya, bagaimana bisa terkubur di tengah keramaian, itu harus menonjol dari keramaian. Seorang murid yang telah berada di Caihua Xianzong selama kurang dari 4 tahun telah naik dari tingkat pertama ke tingkat ke-9. Berapa banyak orang yang dapat melakukan ini? Berita ini segera menyebar di antara para murid inti dan murid-murid dalam, dan beberapa murid luar juga mendapat informasi yang baik, dan segera mengetahuinya. Ini adalah roh jahat lainnya. Saudara-saudara Huan sudah sangat jahat, dan sekarang ada satu lagi. Selain itu, ketiga kejahatan ini masih bersaudara. Ini adalah segitiga emas, siapa yang sanggup diprovokasi oleh murid-murid Zhaohua Xianzong di masa depan. Ye Chen telah memasuki alam keabadian begitu cepat. Aku pikir dia akan segera menjadi murid inti. Siapa yang mengira bahwa seorang murid yang baru berada di sini kurang dari 4 tahun akan dipromosikan ke tingkat abadi? Kita telah berada di sini selama hampir 10 tahun dan masih berkeliaran di pintu bagian dalam, dan apakah kita akan hidup? Petik 2. Sungguh memalukan. Kudengar Ye Chen punya teman baik di gerbang Sangwai. Siapa namanya? Ngomong-ngomong, namanya Leng Qiuhan. Kita tidak mampu untuk mendaki Ye Chen sekarang, tetapi kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan Leng Qiuhan dan itu akan nyaman di masa depan. Banyak orang optimis tentang masa depan Ye Chen, jadi mereka mulai membuat ide Ye Chen, dan ingin menyanjung Ye Chen secara tidak langsung. Meskipun promosi Leng Qiuhan dalam beberapa tahun terakhir tidak sebaik Ye Chen, secara umum masih sangat bagus. Sekarang dia telah memasuki gerbang atas dan luar, dan dia telah menjadi 5 tokoh teratas di gerbang atas dan luar. Jika tidak ada kecelakaan, dalam 1,5 tahun, Anda dapat memasuki pintu bagian dalam. Leng Qiuhan tentu saja mengetahui berita bahwa Ye Chen telah memasuki alam keabadian. Dia sangat senang untuk Ye Chen, tetapi dia juga dipenuhi dengan emosi. Ketika Ye Chen tiba di puncak ke-81, Huan Tianxiong dan Huan Tianyu berlari ke puncak ke-81 sambil membawa hadiah ucapan selamat. Aku bilang saudara kedua, kalian terlalu cepat, aku baru saja datang kepadamu, aku tidak punya persiapan apapun. Ye Chen berkata sambil tersenyum pahit. Huan Tiandome mengulurkan tangannya, dengan berani berkata, apa ini, saudara-saudara kita masih peduli tentang apa? Itu saja, ini adalah ucapan selamat dari saudaraku dan aku, meskipun itu bukan hal yang baik, itu juga merupakan hati, kata Huan. Sambil berkata, Huan Tianyu akan mengeluarkan sebuah kotak yang indah, lalu membuka kotak itu. Ada obat di dalam kotak itu. Itu bukan obat biasa. Akar kotak itu ditutupi dengan 5 pola perak. Rumput jiwa. Ye Chen sedikit terkejut. Ini adalah obat untuk menumbuhkan kekuatan jiwa, yang memiliki manfaat besar untuk penyempurnaan kekuatan jiwa. Huan Tianyuan berkata, rumput jiwa ini adalah yang terbaik untukmu.
Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak baik. Kakak juga mengolah jiwa. Rumput pembentuk jiwa ini sangat membantu kakak. Kakak masih menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kekuatan jiwaku telah mencapai batas tertentu. Bahkan jika digunakan, itu tidak memiliki efek yang besar. Itu tidak diperlukan sekarang. Itu dapat digunakan nanti. Bagaimanapun, apa yang aku kirimkan dari langit tidak akan dikembalikan. Huan Tianyuan berkata dengan tegas. Ye Chen sesaat tidak berdaya. Huan Tianyu tersenyum, 3 adik laki-laki. Ini juga hati kakak, kamu akan mulai. Ye Chen tidak punya cara lain selain mengambilnya. Setelah Ye Chen yang baru saja mengambil rumput jiwa, seseorang datang ke puncak 81. Kakak Ye, selamat. Para pengunjung berteriak dan bersorak sebelum mereka memasuki aula. Ye Chen, saudara-saudara Huan Tianyuan dan Huan Tianyu melihat keluar, dan yang datang adalah Qin Wuyang. Ketika Ye Chen sedikit terkejut, Qin Wuyang ini tiba-tiba juga datang, dan kecepatannya sangat cepat, benar-benar membingungkan. Sejak Ye Chen membawa Hao Yundan ke Qin Wuyang ke lantai 9 abadi, dia sangat menyayangi Ye Chen dan berutang perasaan manusiawi kepada Ye Chen. Kemudian, dia meminta Ye Chen untuk membuat pil untuk Si King sebagai hadiah ulang tahun. Selain itu, Si King sangat senang saat itu, karena pil itu bisa menembus kemacetan. Qin Wuyang juga seperti salju di salju, jadi hubungannya dengan Si King semakin berkembang. Meskipun Si King belum setuju untuk bersama Qin Wuyang, mereka sekarang berjalan sangat dekat. Hanya dengan cara ini, Qin Wuyang merasa sangat puas, yang semuanya dikaitkan dengan Ye Chen. Jadi sekarang Qin Wuyang sangat berterima kasih kepada Ye Chen. Setelah mengetahui Ye Chen mempromosikan murid intinya, Qin Wuyang bergegas ke Hesi. Qin Wuyang telah memasuki aula. Ketika dia melihat saudara-saudara Huan di aula, mereka tertegun sejenak, dan kemudian mereka melanjutkan senyum mereka. Tidak ada keributan. Sekarang, siapa yang tidak tahu kalau Huan bersaudara dan Ye Chen adalah saudara? 2 saudara seperguruan muda ada di sini. Qin Wuyang tersenyum. Huan Tianyu dan Huan Tianyu keduanya berpelukan dan berkata, saudara seperguruan Qin. Qin Wuyang mengangguk sedikit, lalu berkata kepada Ye Chen, saudara seperguruan Ye, selamat, ini sedikit dari hatiku. Qin Wuyang juga mengeluarkan salam. Ye Chen Lian buru-buru, saudara seperguruan Qin telah merasa terhormat untuk datang, bagaimana saya bisa memiliki ide bagus untuk menerima salam? Salam ini harus diambil, atau itu akan terlalu jauh dariku. Qin Wuyang berkata dengan wajah serius. Ye Chen tersenyum pahit, lalu menerima salam dan berkata, terima kasih, saudara seperguruan Qin. Sekarang saya baru saja datang ke sini, dan saya tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Saya harap saudara seperguruan Qin akan memaafkan saya. Qin Wuyang mengulurkan tangannya dan berkata, apa hubungannya? Saya di sini untuk merayakan. Saya harus meninggalkan sekte abadi sebentar lagi. Qin Wuyang pergi setelah mengobrol dengan Ye Chen dan Huan bersaudara di puncak 81. Huan Tianyu tersenyum dan berkata, menurutku hari ini, seharusnya tidak ada orang yang kurang di sini untuk merayakan. Kurasa kita harus menyiapkan beberapa jamuan makan. Ye Chen juga merasa ada alasannya, jadi dia cepat-cepat membuka diri untuk membuat beberapa anggur dan hidangan anggur. Namun, ini baru saja disiapkan untuk waktu yang lama, ada murid inti yang datang untuk merayakan. Ye Chen tidak tahu kemana, jika orang-orang ini tidak melihat wajah Huan bersaudara, bagaimana mereka bisa berlari untuk merayakan dengan murid peringkat 81, bukankah itu lelucon? Namun, karena orang-orang datang, Ye Chen juga seorang pelayan yang baik, dan mereka semua minum dan makan daging. Hanya dalam satu pagi, hampir 20 murid inti datang. Murid-murid inti ini kurang lebih dibersihkan oleh Hu Tiandome. Sekarang mereka telah menemukan kesempatan untuk menyanjung, dan tentu saja mereka tidak akan melepaskannya. Menjelang sore, hampir tidak ada yang datang, dan Ye Chen juga senang. Sekarang saudara-saudara kita dan 3 orang bisa minum-minum sendiri. Ye Chen tersenyum, lalu mengangkat gelas anggur, dengan serius berkata, kakak laki-laki, kakak kedua, adik laki-laki, minumlah 1 gelas untukmu. Mereka semua bersaudara, sama-sama, mari minum bersama. Huan Tianyuan berkata dengan sangat gembira. Ayo, lakukan. Huan Tianyu juga penuh minat. Ketika dia mengangkat gelasnya, ketiganya bersentuhan, lalu mereka mengangkat leher dan meminumnya. Anggur ini telah diminum dari sore hingga malam, 3 orang terakhir mabuk di tanah. Sampai keesokan paginya, ketiganya bangun dan menertawakan postur tidur masing-masing yang buruk. Kamu sekarang adalah murid inti. Kamu seharusnya tahu sesuatu tentang tingkat inti Zhao Huaxianzong, tetapi penatua akan berbicara kepadamu tentang hal-hal ini. Setelah beberapa saat bercanda, ketiga orang itu duduk di tanah untuk beberapa kali bernapas, dan kemudian Huan Tianxiong berkata dengan sungguh-sungguh. Arti dari kata, inti, sangat dalam. Itu melambangkan semacam tanggung jawab dan misi. Kamu harus memperlakukannya dengan hati-hati. Huan Tianyu juga berkata dengan serius. Ye Chen mengangguk. Ketika dia bukan murid inti, dia memikirkan hal ini. Alasan mengapa murid inti memiliki hak yang besar pasti karena dia memiliki beberapa tanggung jawab dan kewajiban. Sekarang setelah dia menjadi murid inti, dia harus benar-benar menghubungi mereka dan benar-benar memahami apa saja tanggung jawab dan kewajibannya.
Sekitar tengah hari, seorang murid datang ke puncak utama, yang merupakan orang di sekitar tetua Zhu Wuchang. Dia datang untuk menyampaikan kata-kata Zhu Wuchang dan meminta Ye Chen untuk pergi ke puncak utama. Ye Chen datang ke puncak utama, dibawa ke aula presbiterian. Puncak utama aula presbiterian bisa lebih megah daripada pintu bagian dalam aula presbiterian. Di aula samping aula tetua, Zhu Wuchang sedang duduk di kursi menunggu Ye Chen. Setelah memasuki aula samping, Ye Chen memberi hormat dengan hormat dan berkata, "Murid Ye Chen, saya telah bertemu dengan sesepuh." Ini bukan pertama kalinya Ye Chen melihat Zhu Wuchang. Namun, ekspresi Zhu Wuchang serius, yang membuat jantung Ye Chen berdebar kencang dan ekspresinya menjadi serius. Setelah Zhu Wuchang berkata, dia berkata, "Ye Chen, kamu sekarang adalah murid inti. Ada perbedaan besar antara kamu dan murid dalammu dalam hal status dan perlakuan. Tetapi pada saat yang sama, kamu harus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai murid inti. Saya telah berbicara dengan Tuo Batianwu pagi ini. Sekarang saya datang kepada Anda untuk memberitahu Anda apa itu murid inti." Ye Chen sudah siap di dalam hatinya, lalu membungkuk memberi hormat dan berkata, "Dengarkan saya." Ekspresi Zhu Wuchang masih serius, dan dia berkata, "Sebagai murid inti, itu berarti kamu telah menjadi inti dari Zhao Hua Xianzong. Kamu harus mengetahui beberapa hal inti dari Sekte Abadi Pencipta. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu ketahui, dan kamu tidak boleh mengetahuinya. Para murid inti memiliki apa yang seharusnya dilakukan oleh para murid inti. Dalam analisis terakhir, mereka harus bertanggung jawab atas seluruh klan dan memenuhi kewajiban mereka." Zhu Wuchang berhenti sejenak dan berkata, "Pertama-tama, sebagai murid inti, kamu harus setia tanpa syarat kepada sekte, dan kamu tidak boleh mengkhianati sekte. Jika ada hal seperti itu, Dewa Alam tidak akan pernah menyerah. Ini bukan untuk bersenang-senang. Tidak peduli kepada siapa kamu berkhianat dan berpaling, klan akan membunuhmu. Kedua, sebagai murid inti, kamu harus mempertimbangkan kepentingan klan, dan janganlah kamu merugikan kepentingan marga karena kepentingan pribadimu sejak zaman dahulu kala. Sekali lagi, sebagai murid inti, ketika sekte membutuhkanmu, kamu harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte kepadamu tanpa syarat, bahkan jika itu mustahil untuk diselesaikan, bahkan jika itu adalah misi yang akan kehilangan nyawa. Terakhir, sebagai murid inti, kamu tidak dapat menyakiti sekolah yang sama. Dapat terjadi persaingan antara murid inti, tetapi kamu tidak dapat membunuh mereka. Apakah kamu ingat semua ini? Jika salah satu dari mereka dilanggar, itu bukan hukuman mati, atau itu adalah untuk menghilangkan semua ingatan dan mengusir sekte abadi alam." Suara Zhu Wuchang menjadi sangat keras, dan sepasang mata juga penuh dengan martabat menatap Ye Chen. Ye Chen dengan sungguh-sungguh berkata, "Harap diingat." Zhu Wuchang berkata, "Kamu dapat secara bertahap memahami beberapa hal inti dalam sekte abadi penciptaan kita. Kamu baru saja menjadi murid inti, dan banyak hal yang tidak begitu familiar. Seseorang akan memberitahu kamu tentang mereka." "Ya," Ye Chen mengangguk. "Kamu adalah salah satu murid yang telah dipromosikan lebih cepat dan memiliki bakat luar biasa. Jangan mengecewakan sekte ini." Zhu Wuchang berkata dengan sangat hati-hati. Ye Chen menatap Zhu Wuchang dengan mata tegas dan berkata dengan tegas, "Aku akan memenuhi apa yang kuharapkan. Itu yang terbaik." Zhu Wuchang mengangguk dan berkata, "Baiklah, seseorang akan membawamu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Apa yang harus diketahui murid inti." Setelah itu, Zhu Wuchang berdiri dan meninggalkan aula samping. Kemudian, murid yang baru saja memanggil Ye Chen masuk dan berkata kepada Ye Chen, "Adik seperguruan Ye, selanjutnya aku akan memberitahumu sesuatu tentang murid inti. Ikuti aku." "Terima kasih." Ye Chen mengepalkan tinjunya. Sambil berjalan, murid itu berkata, "Sebenarnya, ada banyak hal yang tidak perlu kukatakan lagi. Aku hanya perlu membawamu ke perpustakaan puncak utama, dan kau bisa masuk ke dalam. Hanya anggota di atas murid inti yang memenuhi syarat untuk masuk ke sana. Selain itu, sekarang setelah kau menjadi murid inti, kau juga dapat mengambil beberapa tugas. Tugas-tugas ini termasuk tugas-tugas biasa dan tugas-tugas khusus. Jika tingkat tugasnya berbeda, poin inti yang diperoleh akan berbeda, jadi Anda dapat memikirkannya sendiri."